Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi mengenai potensial and business value of data analytics. Pemateri atau dosen tamunya adalah Pak Irfan, Vice of President Business Development and Partnership, praktisi di bidang data science khususnya data analytics. Bicara tentang data analytics, biasanya awal perjalanan dari suatu bisnis relation, di mana gaung-gaungnya kita mengenal adanya revolusi pada digital transformation, atau revolusi pada bisnis model. Di era digital transformasi yang saat ini kita rasakan, hampir di seluruh bidang keilmuan menerapkan teknologi, komunikasi, data, Internet of Things-nya, automatisasinya, artificial intelligence-nya, networking-nya. Kenapa di era sekarang ada networking dan informasi? Tentunya sebagai interaksi antara manusia dan komputer. Kita sebagai usernya atau penyedia konten data dan juga networking sebagai penghubung internet, penyimpanan iCloud, dan sebagainya merupakan bagian dari digital information. Ketika kita menghadapi era digital information ini, apa yang harus kita siapkan? Kita sebagai mahasiswa tentunya harus menyiapkan hal-hal yang sekiranya penting. Kita harus mencari informasi agar tidak ketinggalan. Selanjutnya, data science dan solusi analitis itu pada dasarnya atau perjalanannya memerlukan proses yang panjang. Di best practice atau industri biasanya membagi menjadi 3 bagian, yaitu data engineering, modeling, and data analysis. Levelnya pun beda-beda. Ada yang spesialis, qualified, hingga profesional. Seseorang dikatakan data scientist jika menguasai 3 bidang di atas, yaitu engineer, modeling, and analysis. Contoh pengaplikasian data science dan solusi analytics. Yang pertama di bidang telekomunikasi. Datanya lebih ke arah access and marketing and analytics. Untuk penjualan, lalu untuk analisa customer. Secara teknis ada di operation. Semua perjalanan dari 3 step tadi, salah satunya untuk menghasilkan insight di dalam bidang telekomunikasi. Jadi prosesnya dari big data dipergunakan sampai diolah mencapai suatu insight yang tentunya digunakan untuk membuat suatu keputusan yang biasanya sudah diimplementasi. Selain itu, telekomunikasi juga ada di perbankan. Kalau di perbankan, pengaplikasian biasanya melalui beberapa tahapan, yaitu predictive analytics, risk and cost management analytics, digital campaign analytics, dan operation analytics. Untuk analisa data di perbankan, kita harus mencari segmentasi dari customers, sehingga nanti bisa untuk memprediksi bagaimana segmentasinya. Sebagai contoh, Bank Nasional menggunakan aplikasi yang sudah dirancang awalnya melalui flow bisnis dari predictive analytics ini. Berikutnya di sisi risk and cost, tentunya ini sangat berperan penting dalam meminimalkan cost dengan implementasi dari suatu hasil data analitik ini. Lalu, digital campaign analytics ini sering kita lihat hilir mudik di device kita. Lalu, kunci internalnya ada di operational analytics. Ini penerapan implementasi di perbankan. Selanjutnya, implementasi data mining. Implementasi data di mining ini salah satunya di data platformnya pastinya, yang sudah dilakukan di kawasan pertambangan di Indonesia. Dia menjalankan prosesnya dari mulai menggali sampai mengumpulkan atau sampai pengumpulan itu menggunakan teknologi. Bagaimana bentuknya, apa saja jenisnya, itu menggunakan fase machine learning dan field-term data analytic. Dihitung menggunakan IoT, lebih detail dan lebih menginformasikan estimasi, seperti proses waktu penggalian sampai penyimpanan ke gudang. Selanjutnya di bagian asuransi, kurang lebih sama dengan perbankan, hanya menggunakan 2 saja, yaitu Productive Analytics and Operation Analytics. Selanjutnya di pertanian, Plantation dan Mills Analytics. Di plantation contohnya itu ada karet dan kelapa sawit. Di Mills Analytics berhubungan dengan produksi, stok,
pemupukan, dan sebagainya. Selanjutnya, yang paling sering kita temui adalah consumer goods. Hampir lengkap pengaplikasian data science selalu pasti ada di bagian operationnya. Contoh di supermarket untuk menentukan harga. Pembahasan selanjutnya, setelah kita tahu implementasi teknologi data itu apa saja, di mana saja, dan bidangnya, selanjutnya kita akan membahas yang lebih detailnya mengenai data. Seperti apa itu data dan sebagainya. Di sini ada 5 cakupan, yaitu data itu apa, tipe data, dan pengukuran data, variabel, dan jenis variabel. Yang pertama itu ada data. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta, dapat berupa angka, huruf, simbol, dan sebagainya. Yang kedua itu ada tipe data. Tipe data itu terbagi dua, ada kategorikal dan ada yang numerik. Kalau kategorikal itu digunakan untuk data yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif, sehingga tidak dapat menerima operasi matematik. Contohnya NIC, NIP, dan NIM. Yang kedua itu ada numerik, yaitu dapat dihitung secara kuantitatif. Dan ada lagi jenisnya, yang pertama itu ada data diskrit, yaitu diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung satu persatu. Dan yang kedua itu ada kontinu, yaitu dari hasil pengukuran. Data hasil pengukuran diperoleh dari tes, kuesioner, ataupun ukuran lain yang sudah terstandar. Yang ketiga itu ada tingkat pengukuran data. Yang pertama itu ada kualitatif, yaitu berupa data deskriptif atau naratif. Dan data kualitatif itu terbagi menjadi dua, yaitu ordinal dan interval. Ordinal adalah data kategorik. Data ordinal adalah skala yang membedakan klasifikasi berdasarkan tingkatan. Yang kedua itu ada interval, yaitu skala yang membedakan antara kategori dengan jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya sama. Skala interval tidak memiliki nilai 0 mutlak. Yang kedua, itu ada tingkat pengukuran data kuantitatif, yaitu dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka. Pengukuran data kuantitatif itu juga terbagi dua, yaitu interval dan rasio. Interval adalah skala yang membedakan antara kategori dengan jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya sama. Skala interval tidak memiliki nilai 0 mutlak. Yang kedua itu ada rasio, yaitu penggabungan dari ketiga sifat skala sebelumnya. Skala rasio memiliki nilai 0 mutlak. Yang keempat itu ada variabel. Pengertian variabel itu adalah objek yang mencakup segala sesuatu yang ditetapkan untuk diamati atau dianalisa. Yang kelima itu ada jenis variabel, yaitu ada dua, variabel independen dan dependen. Kalau variabel independen itu atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan variabel independen. Yang B itu ada variabel dependen, yaitu variabel terikat yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Selanjutnya kita masuk ke materi kebutuhan untuk menggali data, dampak dari digital information. Setiap harinya, baik bisnis maupun konsumen ternyata dapat menyumbangkan sekitar 2.500 kuadriliun data. 90% dari data tersebut tidak terstruktur. Artinya, data tersebut memiliki bentuk acak seperti teks, suara, video, dan lain-lain. 10%-nya adalah terstruktur. Contohnya adalah data kalender akademik. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah apa itu business intelligence? Business intelligence adalah proses mengekstrak, mengelola, dan menganalisa data bisnis. Proses business intelligence mencakup 5 tahapan awal atau 5 key stage, yaitu yang pertama ada data sourcing atau pengumpulan data. Yang kedua itu ada analisis data. Yang ketiga ada situation awareness atau kesadaran situasi. Yang mana itu pemahaman berdasarkan hasil dari data analisis. Yang keempat, risk assessment atau penilaian resiko, itu membantu manajer untuk memprediksi masa depan. Yang kelima itu ada decision support untuk membantu manajer mengambil keputusan yang pas atau cocok. Selanjutnya ada the architecture of a business intelligence system,
Yang pertama itu ada operational system level, yang kedua ada data acquisition level, yang ketiga ada data storage level, yang keempat ada analytics level, dan yang kelima ada metadata management. Mungkin itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.